Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lucy Apriani dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dakwah menurut para ahli, yang mana saya kutip dari website ya teman-teman. Sebelum saya masuk ke teori dakwah menurut para ahli, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu dakwah? Nah, sebelum masuk ke teori dari para ahli, Lucy bakalan jelasin terlebih dahulu apa itu dakwah ya, pengertian dakwah. Oke teman-teman, masuk ke definisi dakwah. Dari segi bahasa, dakwah merupakan suatu kegiatan mengajak, menyeru, mengundang atau memanggil. Sedangkan dari segi istilah, dakwah adalah mempengaruhi dan merubah tingkah laku seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi teman-teman, dakwah itu adalah semua umat muslim untuk lebih kepada kebaikan, untuk menyeru menyembah Allah ya. Jadi dakwah itu mengajak atau memanggil gitu teman-teman. Itu pengertian sedikit tentang dakwah. Oke, selanjutnya Lucy bakalan jelas tujuan dari dakwah teman-teman. Fungsi dan tujuan dari dakwah. Dakwah berfungsi merubah umat dari situasi yang tidak baik menjadi keadaan yang selalu berbuat kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah dalam arti luas adalah menegakkan ajaran Islam kepada setiap insan, baik individu maupun kelompok. Jadi teman-teman, fungsi dari dakwah yaitu mengajak, sama hampir sama ya dengan pengertian dakwah tadi. Fungsinya juga salah satunya mengajak, memanggil ya, agar umat muslim itu lebih patuh kepada agama Allah gitu ya, agama Islam tentunya. Selanjutnya Lucy langsung saja bakalan masuk ke teori dakwah menurut para ahli ya teman-teman. Teman-teman, langsung saja Lucy bakalan bahas teori dakwah menurut para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Nasir. Menurut beliau, sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan menyampaikan kepada perorangan dan seluruh umat konsepsi amal ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam media, cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam peri kehidupan bermasyarakat dan peri kehidupan berbangsa. Teori itu berhasil Lucy dapat dari fungsi dakwah dalam rangka perjuangan, itu buatan Bapak Muhammad Nasir ya teman-teman. Di sana dia itu menjelaskan dakwah itu menyampaikan perorangan, menyampaikan dari satu orang ke orang lainnya. Jadi agar seluruh umat Islam itu konsepsi amal ma'ruf nahi munkarnya dengan bermacam-macam media, baik itu media sosial, koran, lisan, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, lanjut ke pendapat para ahli yang kedua. Teman-teman, yang kedua ada dari HSM Nasruddin Latif. Dia menjelaskan setiap usaha atau aktivitas dengan lisan, tulisan, dan lainnya yang bersifat menyeru, mengajak atau memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat-syariat serta akhlak yang Islamiyah. Itu menurut Bapak HSM Nasruddin Latif ya teman-teman. Katanya dakwah itu bisa dengan tulisan, lisan, dan masih banyak lagi yang intinya menyeru, mengajak atau memanggil kepada kebaikan teman-teman. Oke, kita bakal lanjut. Oke teman-teman, yang ketiga ada dari Adam Abdullah Al-Luri. Dia menyatakan bahwa dakwah adalah mengarahkan pikiran dan akal budi manusia kepada suatu pemikiran atau akidah yang berguna dan bermanfaat. Dakwah juga merupakan kegiatan mengajak orang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan yang akan menjatuhkan dari kemaksiatan ada di sekitarnya. Nah, menurut Adam Abdullah Al-Luri ini teman-teman, dakwah itu supaya kita kalau berdakwah itu supaya orang itu tidak sesat di jalannya ya teman-teman. Jadi kalau kita berdakwah itu sama saja kalau
kayak kita menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat muslim untuk berbuat kejahatan atau berbuat maksiat. Oke, yang keempat ada dari HM Arifin. Dia menjelaskan dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam berbentuk lisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamatan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Nah, teman-teman, dari pengertian dari Bapak HM Arifin ini, beliau itu menjelaskan bahwa dakwah itu dilakukan dengan cara berencana, teman-teman. Jadi kita itu berencana untuk mengajak umat muslim itu untuk patuh atau berseru kepada Allah. Jadi dia berencana untuk menyeru, memanggil, seperti itu definisi dakwah menurut Bapak HM Arifin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, yang kelima ada dari Endang S. Ansari. Menurutnya, dakwah adalah penjabaran, penerjemahan, dan pelaksanaan Islam dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan sebagainya. Itu menurut Endang S. Ansari ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, teman-teman, yang keenam ada dari Syekh Ali Mahmud. Dia mengatakan dakwah adalah usaha mendorong umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, menurut Syekh Ali Mahmud ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi ya, bahwa dakwah itu mengajak teman-teman kita umat muslim itu supaya tidak melakukan maksiat, supaya melakukan kebenaran ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Teman-teman, yang ketujuh atau yang terakhir ini ya, ada dari Toha Yahya Omar. Dia berpendapat dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman, menurut Toha Yahya Omar ini, dakwah itu ini mengajak manusia ke jalan yang benar menurut perintah Tuhannya. Tentu saja kalau Tuhan umat muslim itu Allah ya, teman-teman, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau untuk agama Islam ya, agama Islam Tuhannya yaitu Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi kita itu menyeru untuk melakukan kebenaran dan melakukan kebajikan untuk perintah agama ya, teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjabaran teori komunikasi menurut para ahli dari saya, Lucia Priani. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang tidak tepat atau tidak benar, saya juga mohon maaf karena saya masih belajar. Kepada Allah, marilah bersama-sama kita memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.